Kisah Bahram, seorang majusi yang nikahi anaknya sendiri tapi justru masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman surga wanita, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kisah kali ini datang dari seorang imam yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak yang bertemu dengan seorang laki-laki majusi dari Baghdad, Irak. Agama Majusi adalah agama yang menyembah api sebagai Tuhan mereka. Imam Abdullah bin Al-Mubarak bercerita, pada saat ia sedang melaksanakan ibadah haji. Ketika ia sedang berada di tembok Hijr Ismail, ia sempat tertidur di situ. Ia lalu bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu berpesan kepadanya apabila ia pergi ke Baghdad agar mencari orang Majusi bernama Bahram. Rasulullah berkata, "Sampaikanlah salamku padanya dan katakan padanya sesungguhnya Allah Ta'ala ridha padanya," kata Rasulullah dalam mimpi itu. Lalu Abdullah bin Al-Mubarak pun bangun dan tersentak. Ia pun beristighfar dan berkata dalam hati mengira mimpi itu dari setan. Setelah itu ia bangkit lalu mengambil wudhu, dan kemudian salat lalu melanjutkan tawaf di Ka'bah. Ketika Abdullah bin Al-Mubarak tawaf, ia dikalahkan oleh rasa ngantuk yang teramat sangat. Ia pun tertidur dan bermimpi seperti itu lagi sebanyak 3 kali. Setelah ibadah hajinya selesai, Abdullah bin Al-Mubarak pun pulang ke negerinya yaitu Baghdad. Sesampainya di Baghdad, Abdullah bin Al-Mubarak langsung mencari alamat dan rumah yang diisyaratkan dalam mimpinya. Setelah lama berkeliling, akhirnya Abdullah bin Al-Mubarak menemukan rumah yang ia cari. Di dalam rumah itu ada seorang kakek tua, dan langsung saja Abdullah bin Al-Mubarak bertanya kepadanya, "Apakah engkau Bahram yang beragama Majusi?" Kakek tua itu menjawab, "Iya, aku Bahram. Ada perlu apa engkau datang kemari?" kata orang itu. Tanpa basa-basi saat itu Abdullah bin Al-Mubarak bertanya perihal amal orang tersebut. "Apakah engkau memiliki amal baik di sisi Allah?" Bahram menjawab, "Mungkin iya, aku punya 4 orang putri dan 4 orang putra," katanya. Bahram lalu berkata bahwa ia menikahkan putri-putrinya itu dengan putra-putranya. Abdullah bin Al-Mubarak berkata dalam hatinya, ini sesuatu yang dilarang dalam agama. Ia melanjutkan bertanya apakah ada amal yang lain selain hal itu. Bahram menjawab jika ia memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik, ia sampai tidak menemukan pasangan yang sepadan untuk putrinya. Orang Majusi itu bahkan berkata bahwa ia sendirilah yang menikahi putrinya tersebut. Bahram pun berkata, "Aku merayakan pernikahan itu dengan 1000 undangan lebih bersama orang Majusi. Di malam pertama aku pun menyetubuhinya," kata Bahram. Abdullah bin Al-Mubarak pun sempat terkejut mendengar kisah itu yang juga sangat dilaknat oleh Islam. Ia kembali lagi bertanya kepada Bahram apakah ada amalannya selain hal itu. Bahram pun menjawab, "Masih ada satu lagi. Pada malam aku menyetubuhi anakku datanglah seorang perempuan muslim penganut agamamu," kata Bahram. Ia mengambil salah satu dari lampu-lampuku lalu dia menyalakan lampu tersebut, kemudian aku keluar menyalakan lampu itu, dan perempuan itu pun datang. Lalu dia masuk melakukan hal yang serupa sebanyak 3 kali, ujar Bahram. Bahram berkata dalam hati, mungkin perempuan itu mata-mata yang ingin mencuri, maka ia pun keluar lalu mengikuti kemana perempuan itu pergi. Perempuan itu pun berjalan menuju rumahnya, dan menemui anak-anak perempuannya, lalu anaknya itu bertanya pada ibunya, "Ibu, apakah engkau datang dengan membawa sesuatu? Kami sudah tak sanggup lagi menahan lapar," kata anak-anak perempuan itu. Ibu itu pun berkata sambil mengeluarkan air matanya, "Aku malu pada Tuhanku jika aku meminta selain padanya, apalagi meminta dari musuh Allah yang orang Majusi," kata perempuan itu kepada anak-anaknya. Ketika Bahram mendengar perkataan wanita itu kepada anaknya, ia pun langsung pulang ke rumahnya.
Bahram mengambil nampan di dapur, lalu ia isi penuh nampan itu dengan segala makanan yang ia punya. Ia kemudian membawa nampan itu ke rumah perempuan tadi, lalu Abdullah bin Al-Mubarak berkata itu baik dan Bahram harus gembira. Abdullah bin Al-Mubarak pun menceritakan mimpinya bertemu Rasulullah untuk menemui Bahram. Setelah mendengar cerita Abdullah Al-Mubarak, Bahram seketika itu langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Setelah mengucapkan ikrar bahwa Bahram telah masuk Islam, ia pun langsung jatuh tersungkur dan menghembuskan nafas terakhirnya. Abdullah Al-Mubarak pun ikut memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan jasad Bahram. Abdullah Al-Mubarak lalu berpesan, "Wahai hamba Allah, berusahalah berbuat murah hati kepada makhluk Allah, karena dengan sifat itu yang awalnya musuh bisa berubah menjadi kekasih," kata Abdullah Al-Mubarak. Sekian kisah kali ini, dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.